Halo Bapak Ibu Guru semuanya, apa kabarnya? Semoga Bapak Ibu Guru dimanapun berada tetap sehat-sehat semuanya ya. Kali ini nih saya akan membawakan soal-soal pembahasan simulasi tryout tes P3K khusus untuk guru PPKN ya. Ini untuk khusus guru PPKN yang honorer di sekolah negeri maupun di swasta. Kita langsung aja nomor 1 ya Bapak Ibu. Kurikulum mata pelajaran PPKN memuat tentang pengetahuan kewarganegaraan, civil knowledge, keterampilan kewarganegaraan, civil skill, dan karakter kewarganegaraan, civil disposition. Analisis hukum digunakan ketika membicarakan tentang A. Peranan partai politik dalam penyuluhan hukum di masyarakat. B. Penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan undang-undang. C. Pengaruh struktur sosial terhadap kesadaran hukum masyarakat. D. Fungsi legislasi yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat. E. Hambatan kultural dalam membangun sistem hukum nasional. Jawabannya adalah B. Penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan undang-undang. Mari kita bahas ya Bapak Ibu ya. Kurikulum mata pelajaran PPKN kajiannya memuat tentang pengetahuan kewarganegaraan, civil knowledge, keterampilan kewarganegaraan, civil skill, dan karakter kewarganegaraan, civil disposition. Dalam konteks teori hukum, misalnya mata pelajaran PPKN mengkaji tentang penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan undang-undang. Otonomi daerah akan dikaji dari aspek hukum, baik landasan maupun dalam praktik penyelenggaraan dari perspektif yuridis. Itu dia pembahasannya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Pak John akan mengajar PPKN dengan indikator pencapaian kompetensi mensintetiskan kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Model pembelajaran yang tepat adalah A. Simulasi, B. Debat, C. Diskusi, D. Ceramah, E. Praktik. Yang mana kira-kira Bapak Ibu? Jawabannya adalah C. Diskusi. Yang harus kita bahas. Guru PPKN harus mampu memilih model pembelajaran yang tepat agar ketercapaian kompetensi pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Pada prinsipnya, tidak ada model pembelajaran yang terbaik karena model yang dipilih sangat tergantung dari kompetensi yang akan dicapai. Untuk indikator pencapaian kompetensi, menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintah negara. Model pembelajaran yang tepat yaitu diskusi. Itu dia pembahasannya. Kita lanjut nomor 3. Para pemuda telah membuktikan perannya yang sangat monumental dan bersejarah dalam meletakkan dasar yang kokoh bagi terbentuknya Indonesia Merdeka, yang dibuktikan dengan lahirnya Sumpah Pemuda 1928. Pengembangan materi pembelajaran yang mengarahkan pada integrasi nasional pada masa sekarang adalah dapat berupa A. Pilihan politik identitas menjadi ajang pertarungan ideologi. B. Pilihan politik bersifat sementara untuk memenangkan pemilu. C. Pemilu merupakan ajang adu argumentasi dan program pembangunan. D. Tokoh politik mengemukakan janjinya untuk menarik pemilih. E. Banyaknya partai politik simbol keberhasilan demokrasi. Jawabannya adalah C. Pemilu merupakan ajang adu argumentasi dan program pembangunan. Mari kita bahas. Materi PPKN dapat berupa pengembangan dari pengetahuan kewarganegaraan, civil knowledge yang dikembangkan oleh guru dalam pembelajaran. Salah satu materi yang dikembangkan guru dalam pembelajaran PPKN yaitu tentang Sumpah Pemuda 1928. Pada kajian materi ini dijabarkan tentang peran pemuda dalam meletakkan dasar yang kokoh bagi terbentuknya Indonesia Merdeka. Pengembangan materi pembelajaran yang dapat mengarahkan pada integritas nasional pada masa sekarang dapat berupa pemilu, merupakan ajang argumentasi dan program pembangunan. Itu dia pembahasannya. Kita lanjut soal berikutnya. Pak Iqbal sebagai guru PPKN merumuskan indikator pencapaian kompetensi dalam pembelajaran yang berisi
pendiri negara tentang isi Pancasila. Untuk itu, materi ajar yang tepat untuk dikembangkan oleh Pak Iqbal adalah A. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. B. Merumuskan dasar negara oleh BPUPKI. C. Pendapat para pendiri negara tentang Pancasila. D. Perumusan dasar negara dalam sidang Panitia 9. E. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Jawabannya yang mana Bapak Ibu? Ya, jawabannya ya C. Pendapat para ahli negara tentang Pancasila. Kita bahas. Dalam pengembangan bahan ajar, guru PPKN harus memperhatikan kesesuaian antara materi yang dikembangkan dengan indikator pencapaian kompetensi. Materi ajar yang dikembangkan berdasarkan pada indikator pencapaian kompetensi yang dikembangkan sebelumnya. Untuk indikator membandingkan pendapat para pendiri negara tentang isi Pancasila, materi ajar yang tepat untuk dikembangkan adalah pendapat para pendiri negara tentang Pancasila. Materi ini dapat dikembangkan menjadi beberapa bagian yang antara lain mendeskripsikan sebagai pendapat dari para pendiri negara tentang Pancasila. Itu dia pembahasannya. Kita lanjut soal nomor 5. Seorang guru PPKN akan menerapkan model pembelajaran Project Citizen. Materi pembelajaran yang sesuai yaitu A. Sejarah pergerakan nasional sebelum Sumpah Pemuda. B. Menipisnya nasionalisme di kalangan generasi muda. C. Peran generasi muda dalam mencetuskan Sumpah Pemuda. D. Peran organisasi yang memunculkan gerakan Sumpah Pemuda. E. Mengidentifikasi nilai-nilai Sumpah Pemuda. Jawabannya adalah B. Menipisnya nasionalisme di kalangan generasi muda. Kita bahas. Guru PPKN dalam menentukan dan memilih model pembelajaran harus secara cermat menganalisis indikator pencapaian kompetensi dan materi yang akan disampaikan dalam pembelajaran. Untuk model pembelajaran Project Citizen, materi yang dikembangkan harus memuat permasalahan terkait kebijakan publik yang nantinya akan diselesaikan di kelas. Materi yang memuat permasalahan antara lain menipisnya nasionalisme di kalangan generasi muda. Itu dia. Kita lanjut Bapak Ibu. Pak Budi sebagai guru PPKN yang merumuskan indikator pencapaian kompetensi menjelaskan proses pembentukan peraturan daerah. Media pembelajaran yang tepat dipilih oleh Pak Budi untuk mencapai kompetensi pembelajaran tersebut adalah A. Video tentang sidang pembentukan peraturan daerah. B. Bagan alur proses pembentukan peraturan daerah. C. Video tentang kegiatan pembentukan peraturan daerah. D. Gambar tentang sidang pembentukan peraturan daerah. E. Aplikasi tentang sidang pembentukan peraturan daerah. Jawabannya adalah B. Bagan alur proses pembentukan peraturan daerah. Kita lihat pembahasannya. Guru PPKN di samping harus mampu mengembangkan bahan ajar, metode, dan evaluasi, juga mampu memilih dan mengembangkan media pembelajaran yang tepat untuk mencapai kompetensi pembelajaran. Media yang tepat untuk indikator pencapaian kompetensi menjelaskan proses pembentukan peraturan daerah, yaitu bagan alur proses pembentukan peraturan daerah. Melalui bagan alur tersebut akan memudahkan peserta didik dalam mencapai kompetensi pembelajaran. Bagi Bapak Ibu, kita lanjut. Seorang siswa memainkan handphone di kelas ketika guru sedang mengajar, maka reinforcement yang tepat diberikan oleh guru kepada anak tersebut adalah A. Memberikan ancaman. B. Memberikan hukuman. C. Memberikan tugas tambahan. D. Memberikan peringatan. E. Mendekati siswa tersebut. Jawabannya adalah E. Mendekati siswa tersebut. Kita lihat pembahasannya. Dalam proses pembelajaran, seorang guru harus bisa memilih solusi jika ada siswa yang melakukan hal yang kurang baik dalam pembelajaran. Siswa diharapkan menjadi sadar dan tidak mengulanginya lagi. Dalam hal siswa memainkan handphone, maka guru bisa mendekatinya dan bicara dari hati ke hati. Itu dia pembahasannya Bapak Ibu. Kita lanjut.
Ketua Komisi Yudisial atau KY melihat banyak hakim yang melanggar hukum dalam menjalankan tugasnya. Komisi Yudisial juga bertugas mengajukan usul penjatuhan sanksi terhadap hakim kepada pimpinan Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan wacana di atas, keterampilan kewarganegaraan yang harus dimiliki siswa sebagai warga negara adalah A. Menganalisis kasus hukum yang melibatkan hakim. B. Merancang usulan sanksi yang tepat terhadap hakim pelanggar hukum. C. Mendorong agar KY Komisi Yudisial memberikan sanksi berat bagi hakim pelanggar hukum. D. Mengevaluasi putusan Mahkamah Agung apabila memecat semua hakim pelanggar hukum. E. Memahami tugas-tugas dari lembaga tinggi negara. Kita lihat jawabannya kira-kira apa, Bapak Ibu. B. Merancang usulan sanksi yang tepat terhadap hakim pelanggar hukum. Kita lihat pembahasannya. Dalam praktik belajar kewarganegaraan, maka siswa dengan indikator pencapaian kompetensinya, maka siswa sebagai warga negara harus memiliki keterampilan kewarganegaraan. Terkait kasus di atas, maka mereka harus bisa merancang usulan sanksi yang tepat bagi hakim yang sudah terbukti melanggar. Itu dia pokok pembahasannya. Kita lanjut nomor 9. Ketika dalam suatu kegiatan pembelajaran, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan pengetahuan tentang perilaku manusia dalam memanfaatkan tempat sampah dari berbagai sumber belajar. Maka ketampilan guru tersebut dikategorikan sebagai A. Mengamati lingkungan, B. Mengumpulkan informasi, C. Mengidentifikasi masalah, D. Menemukan masalah, E. Merumuskan masalah. Kira-kira yang mana, Bapak Ibu? Mengumpulkan informasi. Mari kita bahas, Bapak Ibu. Dalam melakukan prosedur evaluasi pembelajaran, maka guru harus mengarah pada pendekatan saintifik dalam kegiatan di mana guru yang memberi kesempatan peserta didik untuk menemukan pengetahuan tentang perilaku manusia dalam memanfaatkan sampah dikategorikan mengumpulkan informasi. Dan ya, kita masuk soal nomor 10. Kegiatan mengembangkan kisi-kisi penilaian dalam prosedur penilaian pembelajaran PPKN dilaksanakan setelah A. Tujuan pembelajaran diketahui, B. Teknik penilaian ditentukan, C. Penilaian telah dilaksanakan, D. Instrumen penilaian telah disusun, E. Kunci jawaban disusun. Kira-kira mana, Bapak Ibu? Teknik penilaian ditentukan. Kita bahas, Pak. Sesuai dengan langkah-langkah yang dilakukan guru dalam menyusun perencanaan penilaian pembelajaran. Setelah teknik penilaian ditentukan, maka guru mengembangkan kisi-kisi penilaian. Kisi-kisi yang dibuat memuat materi, indikator, pencapaian kompetensi, bentuk soal, tingkat kesukaran soal, dan beberapa jumlah soal dari setiap indikator pencapaian kompetensi. Itu dia pembahasannya. Kita lanjut, Bapak Ibu. Bentuk kegiatan remedial bagi peserta didik yang hasil belajarnya di bawah KBM. Untuk tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis makna dan arti kebangkitan nasional 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia adalah A. Membuat ringkasan isi buku tentang makna kebangkitan nasional, B. Mengerjakan PR tentang makna dan arti kebangkitan nasional 1908, C. Membuat karya tulis tentang kebangkitan nasional 1908, D. Membuat ringkasan isi buku Soekarno, E. Melakukan ulangan harian ulang. Jadi ya, kira-kira jawabannya? Jawabannya adalah A. Membuat ringkasan isi buku tentang makna kebangkitan nasional. Mari kita bahas, Bapak Ibu. Menentukan jenis remedial harus berdasarkan sebuah hasil penilaian. Bentuk kegiatan remedial bagi peserta didik yang hasil belajarnya di bawah KBM. Untuk tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis makna dan arti kebangkitan nasional 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Yang paling tepat adalah memuat ringkasan isi buku tentang makna kebangkitan nasional. Jadi ya, Bapak Ibu ya.
Penggunaan teknologi terbaru dapat dilakukan guru dalam kegiatan pembelajaran sehingga hasil belajar peserta didik maksimal. Pada tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah dengan cara A. Membaca buku elektronik tentang dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. B. Membuat clipping dari media elektronik tentang dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. C. Membuat karya tulis tentang dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. D. Membuat ringkasan isi buku elektronik tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia. E. Melakukan kajian lapangan tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jawabannya adalah B. Membuat clipping dari media elektronik tentang dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Mari kita bahas, Bapak Ibu. Penggunaan teknologi baru dapat memberikan hasilnya maksimal dari peserta didik untuk menganalisis dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah dengan cara membuat clipping dari media elektronik tentang dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Itu dia pembahasannya. Kita lanjut. Bagi negara yang merdeka dan berdaulat, dasar negara memiliki kedudukan yang penting karena A. Tanpa dasar negara tidak memenuhi unsur negara. B. Dengan dasar negara banyak negara yang mengakui. C. Dasar negara menjadikan masyarakat menjadi ketertiban. D. Pemerintahan yang maju harus memiliki dasar negara. E. Sebagai dasar mengatur penyelenggaraan negara. Jawabannya adalah E. Sebagai dasar mengatur penyelenggaraan negara. Mari kita bahas, Bapak Ibu. Bagi negara yang merdeka dan berdaulat perlu memiliki dasar negara. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Pancasila digunakan sebagai dasar negara untuk mengatur penyelenggaraan negara. Tanpa dasar negara maka penyelenggaraan negara tidak dapat dijalankan dengan baik. Bahkan akan terjadi kekacauan ataupun konflik. Oleh karena itu, keberadaan dasar negara bagi suatu negara sangatlah penting dan perlu. Tanpa dasar negara, penyelenggaraan suatu negara akan berjalan tanpa arah yang jelas. Itu dia pembahasannya. Dalam proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara melibatkan utusan dari berbagai wilayah Indonesia. Hal itu dimaksudkan agar A. Sesuai dengan kehendak pemerintah Jepang. B. Tindak lanjut dari peristiwa Sumpah Pemuda. C. Sebagai perwakilan pejuang kemerdekaan. D. Ada keterwakilan seluruh bangsa Indonesia. E. Perwakilan organisasi di wilayah Indonesia. Jawabannya adalah D. Ada keterwakilan seluruh bangsa Indonesia. Mari kita bahas. Perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara melibatkan utusan yang mewakili berbagai wilayah di Indonesia. Hal itu dimaksudkan agar ada keterwakilan dari seluruh bangsa Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara yang disepakati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia melalui wakil-wakilnya di sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang BPUPKI diutarakan oleh para tokoh yang mengajukan ide atau gagasan tentang dasar negara. Mereka yang menyampaikan gagasan tentang dasar negara dan berpidato pada sidang BPUPKI yaitu Soekarno, Muhammad Yamin, dan Supomo. Itu dia pembahasannya. Kita lanjut, Bapak Ibu. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dapat dilihat dari contoh implementasi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu A. Perayaan Hari Besar Agama dihadiri Presiden dan semua pejabat negara. B. Presiden menghadiri undangan pesta perkawinan anak Ketua MPR. C. Negara-negara dimungkinkan mengajukan uji material terhadap undang-undang. D. Mengembangkan sikap toleransi ketika bertemu dengan sahabat dari lain pulau. E. Memajukan nilai-nilai Pancasila. Jawabannya adalah
C. Warga negara dimungkinkan mengajukan uji material terhadap undang-undang. Kita lihat pembahasannya. Pancasila sebagai dasar negara sering juga disebut sebagai filosofi sains kompleks dari negara, ideologi negara, statistik. Pancasila digunakan sebagai dasar mengatur pemerintah negara, atau dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Dalam penyelenggaraan negara, para pejabat negara mendasarkan kebijakan yang dibuat pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila dijadikan sebagai dasar pijakan dalam penyelenggaraan negara, sehingga pelaksanaan atau jalannya ketatanegaraan dilandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Itu dia pembahasannya Bapak Ibu ya. Kita lanjut. Penggunaan pesan singkat melalui media sosial mempengaruhi bentuk pola silaturahmi antar warga masyarakat Indonesia yang bila berlanjut secara sosial dimungkinkan terjadinya kondisi A. Menurunnya kualitas hidup gotong royong. B. Penggunaan alat komunikasi yang canggih. C. Internet dalam keluarga sebagai kebutuhan. D. Semakin kuatnya ikatan kekeluargaan. E. Hubungan guru dan siswa semakin akrab. Jawabannya adalah A. Menurunnya kualitas hidup gotong royong. Mari kita bahas Bapak Ibu. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia secara ideal mengandung makna bahwa Pancasila dijadikan sebagai pedoman atau petunjuk dalam kehidupan sehari-hari. Namun dalam praktik nyata di masyarakat seringkali tidak sesuai dengan kondisi ideal. Misalnya, media sosial akan mempengaruhi bentuk pola silaturahmi dan dapat menurunkan kualitas hidup gotong royong di masyarakat. Kegiatan atau aktivitas warga negara sebagai individu dalam kehidupan sehari-hari senantiasa didasarkan pada nilai-nilai yang baik yang terkandung dalam Pancasila sebagai pandangan hidup. Kita lanjut Bapak Ibu. Pejabat negara yang memanfaatkan mobil dinas untuk bepergian berbagai kegiatan pribadi merupakan tindakan yang tidak dibenarkan oleh Pancasila sebagai dasar negara karena perilaku tersebut A. Melanggar norma kesopanan. B. Dibolehkan pejabat di atasnya. C. Mendapat dukungan masyarakat. D. Melanggar ketentuan hukum. E. Menjadikan kebiasaan masyarakat. Kita lihat jawabannya Bapak Ibu. Melanggar ketentuan hukum. Kita lihat pembahasannya. Pancasila sebagai dasar negara menjadi landasan dan pedoman dalam bentuk dan penyelenggaraan negara. Hal ini berarti perilaku para penyelenggara negara dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah negara harus sesuai dengan perundangan-undangan yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut. Sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila, Presiden dapat melakukan komunikasi politik dengan Wakil Presiden atau Menteri-Menteri Negara melalui A. Pembagian tugas dan kewenangan dengan Wakil Presiden. B. Memberi kesempatan jeda istirahat kepada peserta sidang kabinet. C. Mengangkat Menteri Negara dari berbagai latar belakang. D. Mengusulkan gaji Menteri Negara sesuai proporsional. E. Penyediaan rumah dinas yang layak sebagai pejabat negara. Jawabannya adalah A. Pembagian tugas dan kewenangan dengan Wakil Presiden. Mari kita bahas. Pancasila memiliki nilai-nilai yang dapat direncanakan dalam praktik penyelenggaraan pemerintah negara Indonesia, lembaga-lembaga negara, dalam sistem pemerintahan di Indonesia, dalam penyelenggarakan jalannya pemerintahan negara, mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, termasuk lembaga kepresidenan. Presiden dapat menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam menjalankan tugas pemerintahan. Jadi jawabannya Bapak Ibu, penjelasannya. Kita lanjut. Berikut merupakan salah satu contoh peristiwa yang pernah terjadi di Indonesia yang dikategorikan sebagai suatu bentuk pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif nilai-nilai Pancasila adalah A. Konvoi motor gede yang dilakukan oleh sekelompok orang. B. Premanisme yang terjadi di kota-kota besar di Indonesia. C. Vandalisme yang menyebabkan kotornya ruang publik. Radikalisme yang dilakukan oleh sekelompok golongan tertentu. E.
aksi teroris yang menyebabkan jatuhnya korban meninggal dunia? Jawabannya adalah E. Aksi teroris yang menyebabkan jatuhnya korban meninggal dunia. Kita lihat pembahasannya. Hak asasi manusia merupakan hak-hak yang melekat kepada manusia secara kodrati, yang tanpa hak-hak itu manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. Melekat secara kodrati inilah yang membedakan antara hak asasi manusia dengan hak-hak yang lainnya. Pancasila sangat menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak warga negara Indonesia. Salah satu perbedaan praktik sistem demokrasi Pancasila di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terjadi pada masa Orde Baru dan reformasi diantaranya adalah dalam hal A. Pengambilan keputusan, B. Pelibatan rakyat, C. Keterbukaan, D. Transparansi, E. Kebebasan. Yang mana kira-kira jawabannya Bapak Ibu? Pelibatan rakyat. Mari kita bahas Bapak Ibu. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang didasarkan atas nilai-nilai Pancasila. Demokrasi Pancasila yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Dalam demokrasi Pancasila, pelibatan rakyat dalam pengambilan keputusan menjadi salah satu bagian penting yang harus dilaksanakan. Itu dia pembahasannya. Demikianlah materi soal-soal pelatihan untuk Bapak Ibu guru. Semoga soal-soal yang baru saya sampaikan bermanfaat buat Bapak Ibu guru yang mau mencoba P3K. Salam sukses buat Bapak Ibu guru, buat kita semuanya. Semoga tahun ini sukses Bapak Ibu guru dalam hal pelamaran P3K. Sekian dan terima kasih.